Terputusnya sejumlah akses menuju desa Bukit Linteng membuat penanganan bencana di wilayah ini seolah tidak tersentuh. Ini siang tadi ya? Tidak heran jika ribuan pengungsi korban banjir bandang di desa Bukit Linteng saat ini mengandalkan bantuan dari warga desa lain. Masih minimnya bantuan dari pemerintah setempat membuat kondisi para korban serta pengungsi di desa Bukit Linteng memprihatinkan. Nah, ini adalah salah satu posko yang menampung cukup banyak warga yang menjadi korban dari bencana banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya di akhir November ya. Nah, kalau kita berbicara tentang jumlah total korban, itu ada lebih dari 1.800 orang yang menjadi korban di desa ini saja. Nah, di posko ini saja kami mendapatkan informasi bahwa warga korban yang terpaksa untuk tinggal di posko sementara ini mencapai 800 sampai 900 orang. Saat Metro TV tiba, di lokasi pengungsian sedang berlangsung pembagian makan siang. Setiap hari petugas akan memberikan 2 kali jatah makan di waktu pagi dan siang. Ini pembagian nasi setiap jam berapa, Pak? Setiap jam 12, jam 6. Sehari berapa kali? Sehari cuma 2 kali. Ini yang dewasa cuman bisa makan dapat siang ya, kalau yang pagi untuk anak-anak? Iya, iya. Ini untuk siang-siang ini untuk anak-anak kami. Ya. 2 hari kami sekali, dua kali sehari, ya Pak. Ya. Ibu. Pagi kami enggak Pak, enggak makan. Pemberian makan terpaksa dibatasi karena stok logistik di lokasi pengungsian masih minim. Siang itu para pengungsi hanya menikmati hidangan nasi putih dengan lauk seadanya, yakni kuah sayur nangka muda. Mansur Ishak, Kecik Bukit Linteng mengungkap, jumlah anak-anak yang mengungsi di tempat ini mencapai 1/3 jumlah pengungsi dewasa. Para pengurus desa pun harus mengatur distribusi makanan dengan cermat. Di tengah minimnya persediaan obat-obatan serta kondisi pengungsian yang seadanya, anak-anak sangat rentan terserang penyakit. Sebab itu, perlu mendapat porsi makan lebih agar daya tahan tubuh meningkat. Kalau pas ada yang sakit gimana, Pak? Saya sendiri kecewa sama pemerintah. Kenapa udah berapa hari kami di pengungsian, selalu saya minta, mana dinas kesehatan, tolonglah ada bidan 2 orang kirim kemari tempat kami sediakan, karena ini banyak ramai yang sakit. Ini sedang sakit ya, Pak? Obat nggak ada. Ini anak ibu sakit apa, Bu? Demam. Saya boleh izin pegang ya, Bu ya? Sudah berapa lama, Bu? Udah 2 hari sakitnya. Udah Dapat boleh. tidak ada obat sama sekali di sini. Jadi menggigil ya. Ya, Pak, jadi memang tidak ada obat sama sekali. Nggak ada. Khusus untuk ibu hamil, para pengurus desa menitipkannya ke rumah warga yang tidak terkena dampak. Jangankan di wilayah pedalaman, yang lokasinya berada di pusat kota saja, kondisinya juga memprihatinkan. Seperti kondisi salah satu SPBU di Aceh Tamiang ini. Ini justru terlihat seperti tempat parkir darurat ya. Kalau kita lihat ini mobil-mobil yang ada di sini, meskipun terkesan rapi, namun semua berlumur dengan lumpur karena besarnya bencana yang terjadi pertama kali menghantam daerah Aceh Tamiang ini, dan daerah ini juga yang sempat tertutup total dari akses dari dunia luar. Oleh karena itu, meskipun sudah seminggu ya, sudah sepekan pasca banjir itu terjadi, namun ternyata kondisinya masih luar biasa parah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 8 Desember,
Aceh Utara menempati urutan tertinggi ketiga jumlah pengungsi terbanyak di Provinsi Aceh. Berbagai cerita miris warga juga tim Special Report dapati saat melintas di ruas Jalan Nasional Lok Sukon Lok Semawe pada Senin 8 Desember lalu. Saat ditemui, Maulana Yasir bersama seorang sepupunya mengaku berjalan kaki ratusan kilometer dari Kuala Simpang, Aceh Tamiang menuju Kabupaten Bener Meriah. Bapak dengan 4 orang anak ini berencana pulang ke Kabupaten Bener Meriah untuk menengok istri serta buah hatinya. Maulana terpaksa berjalan kaki ratusan kilometer karena sejak bencana melanda, ia tidak memiliki penghasilan tetap. Perkebunan kopi tempatnya bekerja hingga saat ini belum juga beroperasi. Kondisi keluarga Bapak gimana Pak sekarang Pak? Yang di mana? Yang di Kuala Simpang ataupun yang tersebar di daerah yang terdampak banjir? Saya harus tinggalkan dia karena anak-anak saya nggak tahu udah makan atau belum. Di Pondok Baru, Bener Meriah. Saya nggak tahu udah berapa hari ini nggak jumpa sama anak. Nggak jumpa. Anak dulu saya selamatkan. Jadi mau nggak mau saya tinggalkan mereka, saya pulang ke Kuala Simpang, cariin orang tua masih ada atau enggak, aku nggak tahu juga kan. Ternyata Allah berkata lain, aku bisa ketemu sama orang tuaku. Dari 27 kecamatan yang tersebar di Aceh Utara, hampir 80% wilayah ini terendam banjir. Dampak kerusakan yang ditimbulkan luas dan sejumlah daerah masih terisolir. Bapak menyatakan pada saat itu seperti dianaktirikan Pak Aceh. Kita cuma pengen tahu saja karena begitu datang ke sini tidak bisa dipungkiri memang kesan itu kami rasakan karena sudah 10 hari lebih banyak desa yang masih terisolir. Nah sejauh ini gimana Pak? Apakah itu masih terasa seperti itu atau sudah mulai ada perubahan? Ini udah mulai ada perubahan. Kemarin memang sedih kita. Karena persoalan banjir di Aceh Utara ini bukan satu kecamatan, tapi 27 kecamatan. Di Aceh Utara hanya 2 kecamatan yang tidak terdampak habis. Dan listrik belum normal kembali? Belum. Ini listrik kita belum, kemudian telkom belum. Nah, maka masih tercekamlah suasana di dalam. Bapak Presiden harus melihat langsung bagaimana bencana yang ada di Aceh Utara. Di sini putusnya bendungan. Ini 10 kecamatan, apabila bendungan ini tidak dibangun, maka kelaparan masyarakat ini 10 kecamatan. Coba bayangkan, bukan uang 1 rupiah kita bangun. Maka saya bilang kemarin saya tidak sanggup. Apa yang maksud tidak sanggup? Inilah hilangnya rumah masyarakat 70% hilang. Rusak rumah masyarakat. Kerugian masyarakat yang luar biasa. Rusak jalan, rusak irigasi, putus jembatan, kemudian bendungan juga jebol. Maka inilah yang tidak sanggup. Penanganan bencana di wilayah yang masih terisolir sudah semestinya mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan di daerah. Upaya ini dilakukan agar pemulihan pasca bencana banjir yang menerjang Aceh dapat ditangani secara menyeluruh, merata, tidak hanya berfokus di pusat kota. Kolaborasi dan sinergi menjadi kunci penting tercapainya percepatan penanganan bencana di bumi Nanggro, Aceh Darussalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.